kekuatan, maka sebetulnya ajaran Katolik untuk mendukung konsep Pancasila sebagai dasar negara penting. Karena Pancasila adalah platform untuk menjadi norma prinsip dari bagaimana kita jalan bareng nih sama orang-orang di dalam bangsa dan negara kita. Maka Gereja Katolik harus mendorong dan mendukung terwujudnya, terkondisinya masyarakat yang menghadirkan semangat Pancasila. Sobat Katolik Rock, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu sehat dan berlimpah berkat. Jumpa lagi dengan kita semua di Katolik Rock. Nah, sekarang kita berada di dalam tanda kutip tempat lahir kita. Kita lahir di sini. Video pertama kita Katolik Rock dibuat di sini. Dan ini hari merdeka, 17 Agustus yang panas bersinar harapan, tapi kita semua tetap ceria dan semangat bersama Romo Yos Bintoro. Thank you. Mo, kita nih main-main ke sini nih, Mo. Ya. Dalam rangka 17-an, nih udah ada bendera merah putih. Ada Santo Mikael nih, semangat nih semuanya. Ini pakaiannya juga merah putih nih. Ini pakai merah putih. Nah, ini kebangsaan juga nih, Mo, kita. Ya. Ini saya dari Bali, tadi Romo. Ini dari Kalimantan Utara. Kalimantan Kaltara. Ini dari Palembang. Loh, kamu orang Batak apa orang Palembang? Sumatera. Nah, inilah contoh betul-betul yang mencintai Indonesia. Dia pakai Palembang tapi orang Batak. Ini dari Mas Jawa Barat ini. Jadi ada Kang Henry di sini. Ini kita benar-benar bineka tapi benar-benar satu, benar-benar Indonesia. Tahu nggak yang menjadi ciri khas Indonesia apa? Apa itu, Mo? Ikat kepala. Ikat kepala ya? Ya, ikat kepala ini sebenarnya ciri khas Indonesia. Bineka kan bareng banget, tapi Ika karena pas satu semuanya punya ikat kepala. Coba lihat dimanapun suku-suku ada di Indonesia, semuanya menggunakan ikat kepala. Ada ikat kepalanya, benar kan? Ya? Betul. Maka ada dari Bali, ada Palembang, ada dari Sunda, lalu juga ada dari Kalimantan Utara, ya kan? Kece juga ini. Tapi ini benar nih, Mo ya? Mosok Romo itu tidak mengatakan yang benar. Asik. Enggak, soalnya gue baru dengar gitu. Gue baru dengar. Tapi logikanya benar. Logikanya bagus. Bukan hanya logika, Bro. Ini jangan salah. Oh iya, iya. Indonesia itu filosofinya ikatan. Coba deh nanti kalau kalian pergi ke tempat yang sangat pelosok. Iya. Karena saya pernah nih ke Flores. Ada pemukiman desa ya, kampung yang sangat tradisional, namanya Wairebo. Oke. Nah, belum pernah kan ke sana? Belum. Pernah lihat fotonya itu fotonya ada di postingnya itu saya di profile picture saya. Ya. Itu saya ada di Wairebo itu. Nah, rumah itu sebetulnya rumah yang sudah dibangun sekarang atas inisiatif dari arsitek Indonesia etnik namanya Pak Yuri Antar. Masih kenal ya? Nah, dia itu menghadirkan filosofi orang Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia untuk membangun rumah itu tanpa paku, hanya dengan ikatan dan dibuat dengan kebersamaan ikatan. Jadi kata ikatan itu penting banget. Oh, ini filosofinya dalam. Kita ini datang bertiga juga ikatan, Romo. Betul. Katolik Rock. Ikatan kita dalam Katolik Rock nih. Belum lagi. Apa kata kuncinya, Mo ya? Belum lagi waktu negara ini mau didirikan, ya, kan ada pertemuan yang namanya Jokuritsu Junbi Chosakai, tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Nah, yang terakhir dalam 66 orang yang ikut dalam yang di Indonesia kan menjadi BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha untuk Kemerdekaan. Dulu belum ada Indonesia. Ya, dari 66 orang yang ikut, 44 orang itu menyampaikan pandangannya. Termasuk yang terakhir Insinyur Soekarno, dan dia menggagas yang sebetulnya yang kita hidupi dengan nama Pancasila itu. Kata pertama yang dia sampaikan sebagai the five principle ya, the value of Indonesian culture dan principle adalah kesatuan dan persatuan. Nah, kesatuan persatuan itu adalah filosofi dari ikatan kebangsaan kita. Berbeda-beda tapi kita tetap menyatakan satu bangsa. Nah, itu sebetulnya dalam. Dan sebetulnya bukan pada saat itu juga, sudah disiapkan pada saat 27 Oktober 1928.
di mana pada saat itu Sumpah Pemuda itu digelar 1 hari kemudian dengan mengatakan ya, kami bangsa Indonesia menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Pertama bangsa, lalu Bertanah air. bertanah air satu, tanah air Indonesia. Lalu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu kan menjadi sesuatu kekuatan yang tak tergoyahkan. Itulah sebetulnya yang meskipun kita baru memproklamirkan Indonesia Raya itu 17 Agustus yang kita rayakan hari ini kan? Iya. Ya. Itu sebenarnya sudah menjadi suatu semangat kelompok manusia, bangsa yang ada di tanah air Nusantara ini, itu sudah menghadirkan sebetulnya suatu persamaan pandangan. Nah itu. Jadi mulai dari ikatan. Semua sama ikatannya sama. Jadi tidak ada yang kebetulan. Wah, Tidak yang kebetulan. tidak ada yang kebetulan. Nah, ini Romo. Ini kata-kata yang banyak diucap hari ini ya. Tidak ada kebetulan. Banyak sekali. Pusing kayaknya Kang Andrew. Nah, kita nih kumpul nih, Mo. Jadi sekarang ini kita sebagai umat Katolik kan juga melihat ya mungkin ada usaha-usaha untuk memecah belah. Nah, memecah belah persatuan Indonesia, memecah belah kebanggaan atas negara Republik Indonesia. Nah, akhirnya walaupun di sisi lain banyak yang selalu teriak, banyak yang menggemborkan juga bahwa NKRI harga mati. Dan kita dengan mengimani Yesus Kristus, kita juga mengamini hal tersebut. NKRI harga mati. Nah, akhirnya kita bukalah term tanya jawab nih, Mo. Ya. Supaya ini juga kita bisa share ke saudara-saudari kita umat beriman. Ada masukan buat mereka, ada pencerahan buat mereka. Nah, ini 10 pertanyaan nih, Mo. Ada 10 pertanyaan nih. Banyak juga ya. Tadinya ada 101, Mo. Kita rangkum jadi 10. Ya. Bukannya 1 dipecah jadi 100 ya? Ini pertanyaan pertamanya Kang Endri, mangga nih atuh. Ini menarik mau kita kalau ngomongin tentang bernegara ya. Kan kita sebagai manusia sosial kan juga sebagai warga negara juga kan. Selain warga gereja, warga negara. Nah, pertanyaannya Romo sedikit aja. Dasar di dalam undang-undang dasar itu, bagaimana sih konsep bernegara yang benar sebagai warga negara dulu secara umum? Jangan sebagai warga gereja atau warga agama lain, tapi sebagai seorang manusia yang menjadi bagian dari sebuah negara. Ya, baik. Negara agak beda dengan bangsa. Negara itu ya states ya. Iya. Bangsa itu adalah Nation. nation ya. Negara itu kan harus ada pertama-tama rakyatnya Oke. yang menyatakan kami ini mau satu punya tujuan ya, ada satu yang mau berkehendak bareng gitu kan. Negara kan berkehendak bareng. Lalu dari kehendak bareng, lalu ada pemerintahan dong. Iya. Ada pemerintahan. Ulangi, dari bareng itu ada wilayahnya yang harus dipastikan. Oke. Maka tanah air itu menjadi penting. Ya, satu kawasan gitu ya, yang ini kita bangsa ini di mana nih, yang bukan bangsa kita yang mana nih gitu. Nah itu. Jadi harus ada suatu kesepakatan, kita punya identitas kita, seperti tadi ini kita mengatakan Pak, ini salah satu identitas kita yang kuat, ikatan. Tapi kemudian lalu harus ada bordernya, ada sampai mana nih gitu. Batasan. Apakah sampai ke Myanmar gitu kan? Iya. Karena dulu ya di sana itu sama dengan kita itu yang bikin Angkor Wat itu katanya orang dari Borobudur yang bikin di Borobudur ya. Iya. Tapi ya mana nih sampai mana gitu kan? Sehingga lalu harus ada bordernya, harus ada kewilayahannya, ada teritorialnya. Itu yang kedua, setelah kita menyatakan satu bangsa ada kewilayahan, ada masyarakat, ada kewilayahan. Lalu yang ketiga ada pemerintahannya. Ada pemerintahan, siapa yang menjadi pemegang regulasi, karena ada regulasi yang harus disiapkan. Nah, negara harus menghadirkan regulasi itu. Dan yang terakhir ada pengakuan dari masyarakat internasional. 4 hal inilah sebetulnya lalu menjadi satu yang bisa disebut negara. Nah, di dalam kesiapan kita menghadirkan ya regulanya itu yang paling pokok di dalam Undang-Undang Dasar. Waktu dasar itu disebutkan pada tahun 1945 itu. Nah, lalu kita menghadirkan di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaannya. Itulah yang membuat sebetulnya filosofinya ada 4 alinea itu. Nah, itu didasarkan apa? Nah, ini ada konsep. Ya. Pada saat itu, tadi saya sudah sampaikan dalam BPUPK itu
Soekarno itu dalam pidato lisannya menyampaikan ada dua teori yang memberikan geostrategik, geopolitik ya. Kawasan suatu negara itu kan berkaitan dengan geostrategik dan geopolitik. Kehendak tuh politik, geostrategik tuh bagaimana kita juga mau menyiapkan negara ini kemana, tujuannya apa, begitu kan. Nah, di situ dia menyampaikan ada dua teori yang menyangkut mengenai soal negara atau wilayah atau bangsa. Pertama yaitu adalah Otto Bauer, ya seorang ya Otto Bauer itu dia mau menghadirkan ya dia latar belakang adalah identitas budaya, bahasa dan sejarah, menghadirkan kesadaran pada suatu satu kawasan itu kita mau punya geografi yang berdaulat dan menghadirkan paling nggak populasi yang homogen dalam arti punya satu kesatuan. Homogen itu jangan berarti bahwa kita itu beda, tapi homogen itu ada satu kesatuan. Satu penduduk yang berbagi dari identitas budaya. Benang merahnya ya. Benang merahnya itu budayanya apa ya, budaya Nusantara ini, ya kan? Ya meskipun ada kesulitan yang namanya budaya Nusantara seperti apa ya, Sabang sampai Merauke itulah gitu kan. Budaya Nusantara. Nah, tetapi paling nggak homogen, kenapa? Kita mau menyadari bahwa kita ini satu nih gitu. Dari mana? Yang lalu diingatkan adalah ada dua kerajaan, Sriwijaya dan Majapahit. Itu yang kemudian jadi referensi, bahkan di dalam Majapahit ada negara Kertagama dan Sutasoma yang juga menghadirkan ya prinsip-prinsip untuk menghadirkan bagaimana negara itu mesti dihadirkan ya dengan semangat ya kata Pancasila juga ada di sana begitu. Nah, inilah yang kemudian oleh Otto Bauer menjadi contoh klasik dari nation states. Dan nation states itu juga sebagaimana juga dikatakan di dalam sidang BPUPKI oleh Soekarno, bagaimana Jepang, Islandia, dan di mayoritas penduduknya berbagi identitas budaya dan bahasa yang sama. Nah, itu. Tapi baru satu teori. Soekarno juga menyampaikan selain Otto Bauer itu juga ada Ernest Renan. Ernest Renan itu menghadirkan kekuatan itu pada semangat willingness ya, suatu keinginan untuk berkehendak bersama. Jadi masyarakat itu punya keinginan bersama. Nah, itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas bukan itu tujuannya. Yang menjadi dasarnya itu adalah rasa senasib seperjuangan. Karena merasa ditindas oleh satu penjajah yang sama. Itulah kenapa kalau kita belajar dari filosofi ini, mestinya negara yang atau bangsa atau penduduk yang tidak dijajah oleh Belanda, katakanlah Timor Timur, karena oleh Portugis, itu sulit suasana batinnya dengan kita. Sebenarnya di sana. Ini gitu. Kan maaf nih Romo, ini ada distract suara jet nih Romo. Ini adalah pesawat-pesawat F-16, pesawat-pesawat Sukhoi, kebanggaan kita yang memberikan salut untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Ya. Udah disebut jenis gitu. Kalau ditanya ke Bang Alex cuma dijawab Romo, pesawat. Ya, kita juga tahu pesawat apa. Odong. 2 tahun lagi yang kedengaran bukan begini. Gimana? Suaranya suara Prancis. Karena kita punya Rafale. Ya. Oh, baru datang 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, ya. Karena masih dibangun kita Grace punya baru dari Suaranya sana. beda, Mo. Suaranya beda. Lebih halus ya, Mo? Lebih halus. Mesinnya lebih bagus. Lebih brong. Lebih bro. Nggak dioprek. Maklum anak motor. Nah, inilah yang sebetulnya juga kita mau kembali hadirkan ini. Ernest Renan ini kan dia menghadirkan sebetulnya suatu kesadaran untuk menghadirkan unsur spiritual dan historik. Tapi itu menarik sih, Mo. Ya, pandangan tentang konsep, berarti kan konsep bernegara sekaligus berbangsa ya? Iya. Punya ikatan benang merah. Betul. Nah, kita kan punya ciri khas sendiri, Mo, Katolik. Di mana bagaimana kita sebagai orang beriman, Katolik khususnya, itu bisa ada di dalam itu secara rasa perasaan juga, Mo. Iya. Karena kan
Sukhoinya lewat lagi soalnya sambil mikir. Lagi manuver Cobra. Jadi sebenarnya Karena ini kan- suasana ya. Jadi ada suara-suara jet ini juga menunjukkan bahwa ada gegap gempita di tanggal 17 Agustus. Yeay. Ya, semua bukan hanya masyarakat ya, tetapi TNI Angkatan Udara kan nggak sia-sia Romo pakai pakaian Militer. Angkatan Udara supaya menunjukkan bahwa Angkatan Udara tetap eksis menjaga kedaulatan Republik Indonesia di udara. Mantap. Oke, Nyambung lanjut. lagi, Bang. Padahal secara image ya, bukan kenyataan ya. Karena kan banyak sekarang orang Katolik pribumi ya. Itu kan identik dengan agama penjajah. Bang. Ya, Di awal-awal misionaris kemerdekaannya, ya datang ya. Misionarisnya juga orang Belanda. Yang awal-awal juga mereka yang ke sini orang-orang Belanda yang tugas di sini. Numpang di kapal bagian- VOC. Nah, itu bagaimana membuat bapak-bapak gereja Indonesia yang awal setelah kemerdekaan itu men-switch itu, Mo? Ya, memang ada gium yang mengatakan ketika mereka datang ke sini itu kan sebenarnya pedagang ya. Tetapi Ya, pedagang ya. itu juga mereka menaikkan gold untuk mendapatkan emas, lalu mendapatkan kemuliaan karena wawasannya wilayahnya menjadi lebih luas untuk Iya. menempatkan hasil-hasil produksi mereka. Ya kan? Jadi kan kalau sudah menjadi kapitalis, menjadi negara-negara yang punya produksi dan industrialisasi, di samping mereka ngambil, mereka juga membuang ya, memasarkan ya, ada memasarkan. Sehingga menjadi daerah pasar, maka mereka menjadi glory ya. Dan selalu dari Gospel. situ kan lalu ada gospel gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita juga mau sadar bahwa antara pemerintah yang disebut kolonial gitu kan, karena koloni kan, Iya. mereka kolonial, jadi mereka yang kemudian mencoba untuk mengambil perdagangan itu sebetulnya ya berbeda dengan jalannya penginjilan. Ya, glory gospel itu, penginjilan itu bukan sesuatu yang sama pola pikirnya, meskipun pada masa yang sama begitu. Iya. Masa pada zaman yang sama. Oleh karenanya kan kita mengenal nih ada seorang Belanda. Nah ini paling gampang kok. Ada seorang Belanda, udah jelas dia orang Belanda, dia pastor Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjadi misionaris untuk mendatangkan gospel. Namanya Romo van Lith. Iya. Tapi dia sampai bisa membuat tulisan. Kalau kami sebagai misionaris, kami berada di antara orang-orang Belanda Eropa. sebagai penguasa dan orang-orang Bumi Putra. Dia mengatakan begitu, bukan inlander ya, tapi Bumi Putra. Kalau suatu ketika mereka ini ada pertikaian, kami sebagai rohaniwan berada di tengah. Itu udah jelas. Nah, yang menarik statementnya dari Romo van Lith, dia mengatakan, namun kalau pada suatu tingkat tertentu, pada satu titik tertentu ketika itu menjadi eskalatif, dan kami harus memilih, kami wajib dan harus memilih Bumi Putra. Itu kan keren banget. Cakep. Itu ada, dalam tulisan ada gitu. Jadi Oh, ada bukti, ada Wah, tertulis, ada. Mo. tertulis. Oleh karenanya dia juga menyiapkan sekolah guru kan? Betul, Iya. betul. Dan bukan sekolah guru untuk orang-orang Katolik. Dia sekolah guru untuk bisa menghasilkan orang-orang yang berpendidikan yang memiliki karakter. Yang menghidupkan karakter, dan di sana sebetulnya adalah mission dari gereja Katolik, yaitu apa? Untuk menghadirkan karakter, menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, sebagaimana semangat dari misionaris adalah sebetulnya bonum commune. Iya. Kesejahteraan umum ya. Untuk kesejahteraan umum. Itulah kenapa pada zaman awal abad ke-20, satu abad setelah Belanda memperbolehkan misionaris Katolik, tadinya Belanda itu adalah identik dengan Protestantisme, Calvinis, yang tidak memperbolehkan gereja Katolik itu hadir di Indonesia. Maka misionarisnya Dibuang ya. disuruh minggat Asing. dari bumi yang dikuasai oleh Nederland. Oleh karenanya kita bisa lihat di Jakarta sini, itu ada di Cilincing, ada Tugu. Gereja Tugu. Tugu itu adalah orang-orang Porto. Orang Porto dulu itu adalah orang Katolik. Betul. Tapi kenapa di sana gerejanya Protestan dan orang Katoliknya tidak ada?
Karena mereka kalau mau tumbuh di sini harus berganti menjadi Protestan. Dan mereka kemudian menjadi Protestan meskipun mereka orang Portugis. Lalu kemudian mereka supaya mereka menghibur diri, mereka menghadirkan lagu-lagu yang disebut keroncong Tugu dan menjadi keroncong Kemayoran. Itu aslinya dari sana. Ceritanya begitu. Nah, itulah sebetulnya yang memberikan kehadiran ya dari gereja Katolik yang sebetulnya sangat menghargai tanah air. Begitu. Ini cakep ini. Kalau kita Google, saya nanya Mas Alek nih, ini gini, gimana konsep berbangsa bernegara ini? Google aja, Google nggak dapat apa-apa. Ini langsung komprehensif intisari. Tapi ini ada yang Romo nggak tahu nih. Kalau bicara Romo Vandit, kita sebenarnya bicara bulan. Kita bicara bulan. Jelas beda hidungnya. Ngaco nih. Kita bicara bulan. Karena banyak itu Romo, jejaknya itu ditemukan di bulan. Apa ini? Moon Island. Oh, Moon Island. Oh, Muntilan. Moon Island. Ini. Selamat kita dibegoin. Enggak, kalau buat saya, kalau orang-orang sekarang, anak-anak sekarang bilang basi Bapak gitu. Iya. Karena ini mesti joknya orang dulu. Orang gitu. Dulu nih jok nih. Romo sampai terkecoh, kalau yang dua ini ya maklum lah. Lanjut. Moon Island ya, Muntilan ya, betul. Tapi Jadi itu menarik ya, itu ke pertanyaan kita yang kelima juga ya, yang tentang kontribusi. Berarti gereja, bukan gereja sih, pembibitan karakter ya, dari penyebar agama Katolik awal itu sudah membangun karakter. Ya, jadi memang jadi kita sebetulnya bukan ya kalau dibilang agama penjajah, mungkin ini perlu kita kalau kita mau belajar sejarah betul. Kalau mau belajar sejarah betul. Sebetulnya Kristianitas itu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7. Contohnya itu di Natal Mandailing. Itu ada di Baros, itu ada prasasti yang disebut adalah Kristen Nasatorah, itu dari Nestorian. Itu sudah ada abad ke-7. Jadi orang Kristen itu sudah masuk. Hanya kemudian tidak bertumbuh, tidak berkembang. Kemudian kalau mau dalam catatan sejarah ada tahun 1534. 1534 itu adalah orang Portugis tetapi ada di tanah Indonesia yang dibaptis menjadi Katolik oleh Romo Simon Paz Projo dari Portugis. Itu ada di Tobelo. Tobelo di salah satu kota di Pulau Halmahera. Di Halmahera itu di Maluku Utara, itu ada Tobelo. Itulah sebetulnya tahun 1534 itu Simon Paz itu membaptis orang pertama di situ. Ya menjelang unda-undi sama Franciscus Xaverius datang ya. Pada saat itu Portugis. Nah, karena lalu kemudian kalah sama Belanda, Jan Pietersen Koen dan sebagainya itu, Cornelis de Houtman gitu ya. Lalu kemudian VOC hadirkan diri mulai dari Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Batavia ini, ya meskipun dulu pernah dimenangkan oleh Fatahillah 1527, tapi kemudian takluk lagi oleh Belanda. Nah, Portugis lalu diusir, tidak boleh di sini. Misionarisnya juga diusir. Sementara di daerah Flores itu sudah hidup, berkembang sehingga Flores itu Katoliknya ada, umatnya, tetapi nggak ada romonya karena diusir semua. Gitu. Maka yang dihadirkan oleh orang-orang Katolik Portugis romo-romonya itu adalah tradisi Bunda Maria yang disebut Tuanma. Itu yang kuat di Larantuka. Maka ada CD Santa itu yang sesudah bulan Mei Paskah itu ya itu hidup sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, baru setelah di take over dari VOC yang korup oleh Hindia Belanda, Ratu langsung menghadirkan diri, maka juga suasana Eropa itu sudah tidak lagi keras, gontok-gontokan antara Protestan dan Katolik. Lalu ada pemahaman baru, karena dalam hal hak asasi manusia diperbolehkan misionaris itu muncul lagi yang Katolik ya, abad ke-18, 1806 itu masuk lagi lewat Batavia, lewat kemudian yang sekarang menjadi katedral itu. Nah, inilah sebetulnya perjalanannya. Sehingga kemudian kita juga melihat bahwa Indonesia ini kan sebetulnya tempat yang terbuka bagi
orang pertama-tama masuk orang Buddha, kemudian Hindu, lalu kemudian Islam, kemudian Protestan dan Katolik ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau disebut sebagai agama penjajah, ya penjajah kita ya penjajahnya bukan agama Katolik ya. Iya. Protestan kan? Ya, Netherlands itu kan Protestan. Jadi sebenarnya juga kurang tepat kalau dibilang apa namanya ya Agama ini penjajah. ya agama penjajah enggak juga ya. Ya, nyatanya juga kita Berjuang juga ya. bersyukur bahwa seorang Van Lith itu memberikan indikator kuat, apalagi dia mendirikan sekolah guru di Muntilan itu, Mount Island ya tadi. Yang menunjukkan bahwa ini betul-betul memberikan peran ya. Dan hasil dari sekolah Muntilan itu kan ada uskup pribumi pertama. Iya. Lalu juga ada orang-orang yang anaknya menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Jadi Pak Adi Sucipto tempat TNI Angkatan Udara itu menempa para pilot-pilot pertama di Yogyakarta yang tanggal 15 November 1945 itu didirikan oleh sekolah penerbang oleh Bapak Agustinus Adi Sucipto. Itu adalah anak Pak Ruwido Darmo yang dididik oleh Romo Van Lith di Muntilan. Generasi kedua ya. Jadi Pak Adi Sucipto adalah generasi kedua dari Romo Van Lith. Wow. Itu. Lalu satu kampungnya di Salatiga namanya Yosafat Sudarso. Sama Wush. juga. Dia Parafuru adalah ya? adalah putra dari keluarga yang mendapatkan asuhan dari Romo Van Lith. Wow. Jadi kan sebenarnya kita punya nasionalisme yang sangat luar biasa. Terus di sekolah Van Lith itu termasuk yang dididik di sana yang juga menyiapkan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Siapa itu? Ah, nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Kesana Nggak aja, tahu, Mo, kan? jangan nanya saya. Kesana atau Padahal orangnya orang Batak loh. Lagunya saya tahu, Mo. Nah, namanya Simanjuntak. Cornel Sumanjuntak. Gue tunggu clue dulu. Begitu Romo buang clue, gue langsung tebak. Nah, orang Batak kagak tahu ya. Tapi dia sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa, sekolah di Pak Romo Lith Van itu. Lith itu. Oh. Di sekolah gurunya Romo Van Lith. Tapi Jadi- menarik sih Mo ya. Apa namanya? Berarti tadi kan Romo bilang tentang agama-agama itu. Agama Islam ini segala macam dan punya andil juga dalam kemerdekaan kan. Termasuk juga agama kita Katolik dan Romo sebutin tokoh-tokohnya. Ya. Nah, ini saya ngomong seharusnya Mo. Bukan senyatanya. Senyatanya bisa melenceng kan. Ini bagaimana sekat-sekat agama? Ini pertanyaan ketiga nih dari Tante Kumpulan Olin. pertanyaan. Dari Tante Olin. Tante Oli. Tante Olin yang nanya nih soalnya. Bagaimana sekat-sekat agama bisa cair dalam konsep bernegara tadi, Mo? Yang ada benang merahnya menurut Renan dan Paul. Ya, makanya sebenarnya kenapa saya mengajak kita semua untuk menyadari kata-kata Renan dan Otto Bauer Bahwa yang sebenarnya juga disintesekan ya. Jadi Soekarno tidak mengambil begitu saja teori-teori dari Barat, betul. tapi disintesekan. Yang diambil dari Kasanah ketika Lokal. dia itu ya dibuang di Pulau Ende, ya diasingkan di Pulau Ende tahun 34 sampai 38. Ya. Lalu dia sebelum itu dia juga menggagas macam-macam ya, dia ketemu sama di Jawa Barat misalnya ketemu sama Pak Marhain. Jadi dia juga melihat ada sosialis di Indonesia tidak komunis. Seorang yang dianggap proletar oleh Marxis. Tapi di sini kok proletarnya tidak seperti di Eropa, apalagi di Rusia atau di Mars ya. Mars itu kan di Jerman ya. Tidak seperti di Eropa yang karena proses produksi dan kemudian ada ketimpangan, ada gap antara pemilik modal yang menjadi kapitalis dan juga menjadi orang yang menjadi buruh. Iya. Di Indonesia tidak kenal buruh. Iya. Indonesia petani yang miskin sekalipun dia masih punya tanah. Iya. Dia punya berdaulat terhadap tanah gitu. Sehingga dia menemukan seorang yang namanya Marhain. Gitu kan? Ya Marhain ini dia membuat Soekarno melihat bahwa Indonesia itu berbeda dengan cara berpikir Barat. Iya. Dan juga punya kearifan untuk menghadirkan cara berpikir Timur yang sangat ternyata berbeda itu, termasuk ini ikat kepala ya, dan juga
kekuatan-kekuatan budaya di bangsa Indonesia yang sangat kaya. Dan yang luar biasa ya, kita juga tahu bahwa Indonesia meskipun kepulauan ini terdiri dari cincin api ya. Yang di samping itu menyeramkan seperti Krakatau ya, letusannya tahun 1883, dan sebelum itu yang ribuan abad ya sebelum Indonesia Tempatnya ada dia ini di Tapanuli, Tempatnya dia. tempatnya Alek, Om. Alek. Abang Alek ini. Ya, letusannya itu luar biasa ya, besar ya, dan sampai kapanpun ini menjadi satu kengerian sebetulnya. Tetapi di lain pihak, lahan kita subur, Iya. tanah air kita tuh subur. Ya kan, ada nyanyiannya Kus Plus, bukan lautan, hanya kolam susu gitu Deng kan. deng deng. Lalu Ya abis beli Kayu lagi dan di batu jadi tanaman. Nah, di warung. singkong aja ditanam, pak kayu aja ditanam jadi makanan kan gitu. Di tempat lain nggak bisa. Coba kalau kita misalnya pergi ke Malaysia, kita pergi ke Thailand gitu kan, tidak sesubur Indonesia. Kenapa? Karena tanah kita vulkanik, apalagi di dua pulau yang namanya Sumatera dan Jawa. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa Tapi hasilnya. kenapa? Wah, jadi politik. Lanjut, Mo. Ya tahu. Tapi kenapa? Tahu udah ngangkat. Idenya udah hilang loh. Kenapa? Tapi kenapa kita masih banyak yang miskin, Mo? Negara kita. Ya karena kan sekarang soal kebijaksanaan, lalu juga soal distribusi, ya kan, yang kita tahu juga pemerintah sekarang ini kan sempat ya mengubah yang tadinya Java sentris menjadi Indonesia sentris gitu kan. Sebenarnya kan idenya itu. Jadi kerap kali Jawa itu lebih hidup daripada yang lain, sehingga tingkat produktivitas itu di Pulau Jawa ini menjadi sangat kuat, Dominan ya sangat dominan ya. Tapi kan kita juga harus memikirkan nggak begini. Jadi jangan sampai ada kesalahan strategi perencanaan dalam pembangunan semesta berencana ini yang harus disiapkan dengan baik ya. Sebetulnya zamannya Soekarno yang saya sampaikan ini udah dipikirkan. Tapi kan sekali lagi kan lalu ada muncul pertikaian-pertikaian politik yang membuat sebetulnya ya Indonesia ya belum sangat menjadi sesuatu yang kita cita-citakan. Nah inilah yang sebenarnya mau kita bangun. Inklusivitas. Menarik nih. Iya, Kita inklusivitas. sedang menuju ke sana ya. Iya, Menuju kita pertanyaan ke sana soalnya. menuju arah. Menuju pertanyaan ke sana. Kita sudah dari track yang benar ya, Mo ya. track yang benar itu kan sebenarnya dalam dinamika, karena kan kita sangat tergantung pada situasi tadi yang saya sampaikan awal, yaitu geostrategik, geopolitik. Iya. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat, tapi sangat ditentukan oleh situasi internasional, kawasan seperti itu. Menyebabkan kita memang sangat dinamis. Belum lagi ya banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang paling menyulitkan kan sebenarnya kita di samping menjadi berkat, tapi menjadi juga prahara. Kenapa? Kesatuan kita itu dipisahkan oleh adanya air, Iya. lautan yang demikian lebar. Sehingga harus ada yang menyambung ini, yang membuat relationship antara satu dengan lain itu masuk. Yang dulu sebetulnya gagasannya sangat luar biasa, 1974. Kemudian direalisasikan 1975-76, yaitu apa? Satelit komunikasi Palapa. Itu kan sebetulnya sudah menunjukkan Indonesia itu ya Satu bon ya. ya satu step di langkah depan gitu kan. Tapi kan persoalannya negara-negara di luar tuh kan nggak ingin Indonesia atau ada negara yang berkembang lalu menjadi negara maju. Saya kalau Itu. Jadi ada politik-politik yang begitu yang ada di kawasan internasional. Bagian itu kita nggak masuk lebih dalam. Udah cukup segini aja ya. Padahal menarik Cukup ya, ya. saya. Jangan. gua kalau mau ngelawak sama Romo Yote agak bukan sungkan, agak takut gitu kan. Apalagi dengan ini perawakannya Romo Yote. Tapi ada satu lawakan bagus tadi waktu Romo Yote ngomong. Nah dulu nih tahun berapa nih? Enggak, bicara lawakannya? bicara aktual ini, bicara mengenai laut tadi. Sama sekali nggak pernah terpikirkan sebagai sebuah hambatan atau ketakutan. Karena nenek moyangku seorang pelaut. Iya. Jadi sebenarnya kita negara maritim sebenarnya. Kita lupa sempat ke switch, negara kita seperti negara daratan, Agraris. Iya. Ya. agraris, Agraris. daratan. Padahal sebetulnya kita harus sentris tadi. iya, dan juga terlalu agraris itu juga dari konsep pemikiran. Sehingga kita yang sebetulnya dulu kita bisa ngelihat di Candi Borobudur ada yang namanya perahu bercadik, Iya. dan kemudian teman-teman dari angkatan laut itu pernah merealisasikan
membuat replika betul yang Borobudur. digambarkan di Candi Borobudur dibuat benar. Itu sampai ke Madagaskar. Oh, oke. Nah, sekarang yang menjadi komandannya itu sekarang menjadi kepala Taman Mini Indonesia Indah. Seorang orang Hindu, masih kolonel dan semoga kita doakan menjadi bintang 1. Amin. Ya. Amin. Beliau ini dulu yang melaksanakan ekspedisi perahu bercadik Indonesia pertama, ya. Dan sekarang perahu bercadiknya masih ada sampai di sana dibongkar, lalu dimasukkan dikapalkan lagi, lalu di replikanya itu dibikin lagi. Sekarang ada di dekat Borobudur. Saya waktu kemarin lihat di Borobudur, oh ini nih namanya perahu bercadiknya. Nah, itulah sebetulnya nenek moyangku adalah seorang pelaut. Jadi dari konsep lama itu kan kita sudah kemana-mana sebenarnya. Betul. Bahkan konon gitu ya, nanti kita bisa cek di Google gitu ya. Konon itu di piramid itu ada balsem yang salah satu unsurnya itu nggak mungkin dicari di daerah Timur Tengah, nggak ada. Yang ada di mana? Barus. Iya, ada di Asia Tenggara yang di Barus itu yang ada di di Sumatera itu. Jadi inilah yang sebetulnya menunjukkan meskipun ceritanya kita belum dapat ya, tetapi dari penelitian arkeologi menunjukkan bahwa barang yang atau benda yang ada di Indonesia dari tanaman ini bisa berpindah ribuan kilometer dari Pulau Sumatera, ada di tempat mumi atau piramid di Mesir itu didapatkan. Dan sebetulnya kan juga kita juga bisa ini ada sebelumnya ada armada yang sangat besar dari arah timur, yaitu ya daerah Indonesia itu sudah masuk ke daerah Afrika, tapi kita tidak punya catatan. Ya, Sriwijaya yang demikian besar saja kita belum punya catatan sampai sekarang. Selain Candi Muara Takus. Bukan, bisa jadi hilang atau dihilangkan. Bisa jadi dihilangkan. Kan? Mungkin rendah hati, udah deh nggak usah dicatat biar jangan ketahuan. Kita rendah hati loh. Oh gitu ya. Ada timur kita kan. Tapi kita ngomong balik lagi ke tema Mo, tentang nation state ya dan kekatolikan Mo. Ada nggak Mo dasar biblis dan teologis sebagai dasar kita untuk bernegara sebagai orang umat beriman? Nah, paling tidak saya tidak mencari-cari ya. Paling tidak saya mencoba untuk menemukannya di dalam kitab suci. Saya melihat Tuhan Yesus itu pernah dalam kutipan Injil Lukas itu menangisi kota Yerusalem. Kenapa tadi menjadi penting antara hubungan gereja dan atau iman dengan kuasa negara gitu ya. Kan biasanya berikan apa yang kaisar koin itu haknya itu untuk kaisar dan untuk Tuhan. Tapi itu belum menentukan juga bahwa bagaimana kita itu harus mencintai tanah air. Nah, saya paling tidak mencoba menghadirkan ini ketika Yesus itu menangisi kota Yerusalem. Yang menarik adalah kata-kata dia. Kata-katanya demikian dalam Injil Lukas bab 19 ayat 42. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau, maksudnya engkau tuh penduduk Yerusalem, mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jadi Tuhan Yesus itu nangis kenapa? Yerusalem itu yang sebetulnya shalom, penuh dengan damai seharusnya menjadi zalim, menjadi penuh kezaliman, penuh dengan kebusukan, penuh dengan permainan kotor para politisi dan agama yang dipermainkan untuk kepentingan politik. Politik itu maksud untuk menguasai. Nah, itu yang kerap terjadi seperti itu. Jadi dari Tuhan Yesus omong begini sampai sekarang itu masih tetap terjadi. Jadi bagaimana harusnya ada pemisahan yang jelas ya antara kuasa pemerintah ya dengan juga bagaimana rakyat itu harus mendapatkan damai sejahtera. Jadi tujuan dari pemerintah itu ya jelas untuk memberikan masyarakat itu mengalami damai sejahtera.
Nah, itu yang lalu menjadi perjuangan untuk orang-orang pengikut Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Sehingga ini menjadi suatu tempat di mana Tuhan Yesus tidak lari terhadap situasi ipolexos budhankam, ideologi politik, sosial, budaya bangsa Israel, Ketika itu. Yahudi pada saat itu. Dia ingin mencoba untuk memperbaharui. Dan inilah sebetulnya agama itu ya hadir untuk menghidupkan yang namanya cinta akan tanah air. Nah, lebih khusus lagi, saya bersyukur bahwa kita di Indonesia itu memiliki doa yang paling agung dari Ekaristi yang namanya doa syukur agung. Yang ternyata dirumuskan oleh para imam-imam atau juga para teolog Indonesia, ya, ada namanya doa syukur agung cinta tanah air. Nah, ternyata di tempat gereja-gereja selain Indonesia tidak ada, ya, privasi cinta tanah air nggak ada. Ini hanya khas di Indonesia. Dan itu dibolehkan sama Vatikan, Romo? Dibolehkan, Anda ada. Oh, iya. Dan saya bisa bacakan ya. TPE. Ya. Mau ini kayak orang baru yang diangkat TPE tata Nggak. perayaan Ekaristi dia Ntar kan- nanya lagi. Bukan, Oh, maksudnya iya, kan iya. siapa tahu ntar netizen nanya. Kayak ngecek dikit, Iya. belok kiri. Itu emang ada gitu Iya, kan, iya. jarang disebutkan di gereja. Terus Romo bilang nggak ada di gereja lain. Boleh Bukan di gereja lain, di di negara lain. maksudnya di Negara lain nggak Katolik boleh. lain, yang negara adik umat Katolik di negara lain nggak Nggak ada. ada. Hanya Yang di khusus Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, bahasanya bagus juga ya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami dan selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab engkau membebaskan umat pilihanmu dari penindasan dan penjajahan. Itu kan di Israel ya. Iya. Di Yahudi pada saat di Mesir kan. Untuk hidup merdeka di tanah yang engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Nah, langsung dari bangsa Yahudi ke bangsa Indonesia, engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Ini penting sekali. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik. Kita tahu di BPUPK nggak ada orang Katolik. Waktu BPUPK ada Pak Maramis tapi Protestan dia. Tapi mereka semua yang ada di sana, 66 orang itu adalah orang-orang Indonesia yang berkehendak baik. Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kita diingatkan bahwa bukan hanya soal BPUPK, tapi tanggal 27 Oktober 1928, sehari sebelum harinya hari Sabtu. Sebelum ada Sumpah Pemuda, itu diadakannya di samping gereja katedral kita sekarang yang di Jalan Katedral nomor 7, yang sekarang dibangun oleh pemerintah yang namanya Geraha Pemuda. Geraha Pemuda. Iya. Iya, ada sumur di. Iya. Nah, disitulah sebetulnya Young Catholic Sobon yang juga orang-orang Chinese berkumpul dengan orang-orang Protestan Islam, ya, kaum mudanya untuk menyatakan kami bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sama dengan janji Tuhan kepada Abraham kan, dijadikan bangsa yang besar, dijanjikan tanah air yaitu Kanaan, dan dijadikan berkat. Berkat itu persatuan kan. Berkat itu kan nggak mungkin. Betul. Berkat itu mencerai-beraikan ya, tetapi menyatukan. Maka di sini bagus banget. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, menegakkan keadilan dan mewujudkan damai. Kan tadi sama. Betapa kami ingin damai sejahtera ini hadir di Yerusalem. Iya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan itu kan perjuangannya kita. Nah, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Jadi iman Katolik itu harus semakin inklusif, yaitu menyertakan dengan masyarakat yang berbeda untuk membangun negeri ini, di mana tanah air kita ini dihidupi oleh berbagai macam kelompok yang berbeda dari etnis, suku, bangsa, dan juga agama. Itu yang keren sebenarnya. Keren sih, Mo. 789 kena semua ini. Tapi makanya menarik ya, gereja berarti kan secara institusi juga
mengarahkan umatnya untuk senantiasa tetap menjadi bagian warga Iya. gereja dan warga Ya, kita doakan. Indonesia. Ya. Dan selalu dan masuk dalam, dan ini biasanya pas hari kemerdekaan kan ya Mo Ya. Ya. Atau Ya. hari-hari besar negara kan Ya. ini Jadi privasi tanah air ini, privasi ini digunakan dalam perayaan Ekaristi nasional, juga dapat dipakai pada perayaan Ekaristi, pembukaan sidang musyawarah, konferensi dan sebagainya, serta selama pertemuan itu berlangsung. Jadi kita selalu sadar bahwa iya, kita perlu mendoakan juga orang-orang lain yang ada di luar kita. Karena tugas siapapun agama itu adalah menjadi pembawa damai. Ini Romo tadi, Romo Van Lith datang ke Indonesia. Ada Bumi Putra dan ada bangsanya sendiri. Lalu kalau ada pertikaian, dia intermediary di tengah. Kalau pertikaiannya eskalasi tingkat lebih Sampai tinggi, konflik. sampai konflik, dia memilih Bumi Putra atau kita Indonesia. Tapi ironinya Romo, banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang tertangkap oleh Belanda itu karena dihianati bangsanya sendiri, dihianati temannya sendiri. Kalau Dijual. banyak enggak lah. Banyak Mo. Enggak. Dari Pangeran Diponegoro, Sultan Ya. Agung, banyak yang Artinya- diajarin di sekolah ya. Hah? banyak Banyak- yang diajarin di banyak sekolah. kena gitu. Maksud saya Ya. melihat bahwa ironinya kena oleh bangsa sendiri begitu. Artinya malah saya betul-betul bingung tadi, maksudnya betul-betul kaget ketika Romo Van Lith kan belum pernah baca dokumennya Betul, bahwa betul. Tapi dia menarik juga memilih- terminologi yang dipakai Romo Van Lith, Bumi Putra, Iya, bukan inlander atau Nah. pribumi, betul. tapi Bumi Putra. Istilahnya itu mungkin Romo udah baca kajiannya, menarik nggak? Kenapa dia menggunakan itu- istilah Bumi Putra, Mo? Ya, itu selalu kan memuliakan. Dari kata bumi putra aja, saya memang tidak ahli bahasa. Jelas dengan apa yang disampaikan Romo Van Lith, itu kan mau memuliakan orang. Iya. Betul. Itu kata memuliakan penting. Karena sebagai orang beriman, apalagi dia betul-betul menghayati kedekatannya sama Tuhan, itu pasti siapapun, bahkan musuh sekalipun dimuliakan. Dalam arti begini, ya, katakanlah saya pakai, mohon maaf, gambaran dari agama Hindu yang dalam kitab sucinya ada salah satu bagian, seperti kalau di dalam kitab suci gereja atau umat Kristiani itu ada Mazmur Hmm. yang dinyanyikan, yang dilakukan. Kidung itu. Di kidungnya itu di dalam kitab suci Weda, agama Hindu, itu ada Bhagavad Gita. Iya. Itu ada nyanyian Bhagavad itu yang menceritakan pertempuran antara Pandawa dan Kurawa. Hmm. Mereka saudara, Betul. tapi saling membunuh satu sama lain. Nah, ada orang baik di kalangan Pandawa, namanya Arjuna. Bukan Arjuna mencari cinta, tapi Arjuna mencari kebenaran. Kenapa kalau saya bilang Arjuna mencari cinta Anda ketawa? Karena itu lagunya Dewa 19. Tapi secara ini Arjuna sih nggak usah nyari cinta, orang udah ganteng kan. Menurut, Ya, menurut deskripsinya kan ganteng dan nggak butuh ya. mencari, orang Ya. cintanya datang Hanya sendiri untuk gitu. intermezzo saja. Kadang-kadang kalau ngomong begini itu lalu kayaknya serius banget gitu ya. Tapi Arjuna ini dia mencari kebenaran dalam Bhagavad Gita. Dia ragu-ragu dalam pencarian kebenaran ini. Dia mau berperang dan dia ahli perang. Hmm. Dia mengatakan, ini yang saya hadapi kan saudara sendiri. Maksud saya harus membunuh saudara sendiri. Nah, untunglah Dewa Krishna. Krishna atau apa yang titah dari dewa itu menghadirkan Krishna sebagai kusir. Hmm. Dia sebagai orang-orang Brahma itu masuk kepada satria. Sama seperti Romo Yos, imam itu kan Brahmana. Asik. Tapi lalu menurunkan dirinya menjadi kesatria. asik. Gocek dulu. Ada ahamnya loh. Ini keren ini. Ini keren ini. Ya. Nah, lalu menjadi orang yang menurunkan derajatnya untuk bareng-bareng sama kesatria, tapi memberikan wejangan. Sama seperti Semar, Petruk, Gareng, Bagong, Iya. itu dari kelompok Dewa. langitan gitu kan, dia turun
untuk menjadi orang-orang yang Biasa. biasa tetapi menjadi penasihat ya dengan gaya leluconnya itu kepada para pemimpin. Si siapa? Si Krishna itu menyampaikan, Arjuna tetaplah pada keteguhanmu. Karena yang kau lawan itu bukan saudaramu, tapi angkara murka yang ada pada hati saudara-saudaramu. Oh, keren kan? Cakep. Jadi kita berperang itu bukan untuk to kill or to be killed. Iya. Tapi untuk mempertahankan negara kita. Ya saya juga tanya, kalau di dalam gereja Katolik, kan gereja jangan membunuh, Iya. ya kan? Nah, tentara kok membunuh, gimana nih Romo? Misalnya begitu kan. Saya sebagai Penting. Kresna yang menghadirkan diri kepada Arjuna. Ini maksudnya tadi, Men. Ya. Arahnya. Ya, Tadi preambul. supaya para perwira-perwira atau calon-calon perwira ini punya keteguhan. Yang kamu bunuh itu bukan saudara. Karena apa? Kita ada sebelum jangan membunuh itu kan perintah keberapa jangan membunuh? Coba perintah 7. keberapa? 7. Oh, ngarang. 9, Alah, ngarang lagi. 5, Ini dulu 4. pelajaran agamanya dapat berapa nih? Waktu diajarin saya lagi ke toilet. Bukannya 7. Bukan. Masa sih? Jangan membunuh itu ke kelima kah? Kan yang pertama hormatilah orang tuamu. Oh, Pertama. Yang pertama Tuhan. Tuhan. Ya, yang Orang perintah tua. keempat Iya, itu kan keempat, hormatilah orang tuamu. Iya, yang 4 betul. Jadi yang pertama kan 1 2 3 itu untuk Tuhan. Iya. Ini bisa di-cut nggak sih? 4 5 6 7 8 9 Gua ada 10. disclaimer dulu, gua waktu Manusia. diajarin gua pas ke toilet. Iya, gue Pas kayaknya juga pulang, saya bareng-bareng ke toilet mau waktu bahas. Lalu dia, Bentar. lo dia gimana? Kemana lo? Ngantri Dia di luar. Lu berkelindah lu gue ngantri apa-apa sih. waduh. Jadi Kita diskusinya kadang-kadang teologi lupa lu. Ada yang Yang seperti dasar-dasar ini, yang dasar-dasar ini. jadi nggak yang nyangka. yang apa ya 1 2 3 kan untuk Tuhan itu nggak bisa dibalik. 10 perintah Allah nggak bisa dibalik-balik. Jadi ada gradasinya. Iya. Nah, yang setelah dari Tuhan lalu cintailah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Nomor 4. Baru setelah itu jangan membunuh. Iya. Ya. Maka kita hormat orang tua. Ya, sekarang kalau orang tua kita dianiaya, orang tua kita diperkosa, ya, haknya dihilangkan. Apakah kita diam saja? Karena hormati orang tua, cintailah orang tua. Kalau orang tua kita diapa-apain, Wah, kita diam aja. yang ngapa-ngapain saya ikat mau. Nah, artinya kan ada tindakan. Iya. Ya, kita Lehernya harus- saya ikat. itu Terus kan saya tarik. ada tindakan, ya kan, untuk bisa membela Betul. orang tua. Orang tua kita siapa sih? Ayah Dirgantara, ayah angkasa, ibu pertiwi. Ini dia. Jadi tanah air kita adalah ayah dan ibu kita kan? Ini dia. Cakep. Lu ngapain Merdeka. nunjuk? Enggak, Udah paham. ini enggak ada di podcast manapun. Ini cakep. Cakep. Ini cakep sambil makan anggur terus nih mau. Udah enak mau. Ini cakep loh. Makasih ya. Ayah Makasih, angkasa, Romo. ibu pertiwi. Cakep loh. Jadi kita perlu ingat bahwa kita berjuang untuk tanah air, untuk berlawanan dengan musuh kita karena mereka mau memperkosa Iya, iya. tanah iya. air kita. Mereka mau l'exploitation de l'homme par l'homme. Mengadakan penindasan dan eksploitasi terhadap masyarakat yang ada Kita naik. di tanah air kita ini. Alex ngartinya tadi mau lu ngapain lompat-lompat? Jadi penindasan manusia, penghisapan manusia, ya toh, dari manusia yang lain. Yang manusia lain yang disebut kita kolonial atau penjajah itu. Nah, kita harus melawan dong. Betul. Karena kita punya negara yang tadi kita sepakati batas Batas wilayah dan juga kedaulatan. Nah, inilah yang sebenarnya mau kita perjuangkan. Maka tanah air menjadi penting. Siapapun yang menghormati tanah air harus membela tanah air itu. Nah, ini dasar. Saya Ini bak- dasar Dasar iman. bernegara dan dasar iman. Dasar iman. Kenapa ada sampai Romo Yos ditugaskan? Karena untuk memberikan keteguhan, keyakinan bahwa yang kita perjuangkan adalah suci. Untuk tanah air, untuk ibu pertiwi kita, untuk bapak angkasa kita. Berarti jargon 100% Katolik, 100% Indonesia itu ada kebaruan ya? Ya terus menerus. Ayah angkasa. Jadi Ayah angkasa dan ibu ya kan kan Pertiwi. bilang ibu pertiwi. Oh, apa? digabungkan dengan Ya tahu 10 kalau ada kita. janji kan apa? Oh, na. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Ibu pertiwi siapa? Tanah air. Itu yang menjadi kekuatan. Maka sebetulnya
ajaran Katolik untuk mendukung konsep Pancasila sebagai dasar negara penting. Karena Pancasila adalah platform untuk menjadi norma prinsip dari bagaimana kita jalan bareng nih sama orang-orang di dalam bangsa dan negara kita. Maka gereja Katolik harus mendorong dan mendukung terwujudnya, terkondisinya masyarakat yang menghadirkan semangat Pancasila. Ada amin saudara-saudara? Jangan bengong ngangguk-ngangguk doang. Enggak, gue masih kebayang-bayang tadi Romo Van Lith, Ayah Angkasa, Ibu Murtiwi kok. Ya akhirnya Sesuatu yang langsung nih Romo, rangkuman nih Romo. Kalau pesan untuk di kita sekarang Dirgahayu Apalagi Indonesia, generasi Z kita nih, Mo. Dengan 9. kemajuan teknologi, bagaimana tetap menghidupkan kekatolikan dan kebinekaan sebagai warga negara Indonesia. Iya, sebagai Jadi kan kita sekarang diuntungkan dengan adanya gadget. Oke. Sebetulnya kalau bilang, wah ini gadget berbahaya, saya bilang enggak, saya diuntungkan. Ya, paling enggak hari ini saya itu masih presentasi yang saya belum siap sama sekali. Kaget saya. Kok pada ketawa? Enggak, saya ngikutin dia mau. Saya nggak tahu dia ketawa kenapa. Tiba-tiba Saya ada mau ya. Iya. Lalu gimana caranya? Lalu kita bergurulah pada chat GPT. Ya, kita bikin pertanyaan-pertanyaan, langsung dia jadi, langsung bahkan dibuat PowerPoint-nya. Itulah sebetulnya artificial intelligence yang menghadirkan algoritma yang lebih hebat dari kita. Tapi, ya itu dia. nih. Ada tapinya nih. Lu ketawa lagi nggak? Enggak nih mau Bedil serius. lu. Algoritma itu nggak bisa baca perasaan. Ai. Lu seneng nggak sama dia? Lu jatuh cinta nggak sama dia? Nggak bisa. Ai. Bisa nggak meramalkan lu kapan mati? Nggak bisa. Bisa. Itu yang sebetulnya tetap menghadirkan orang-orang yang punya roh. Dan dalam antropologi Kristiani, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Tubuh, jiwa, mungkin algoritma bisa jiwa, tapi rohnya kagak. Betul. Algoritma, artificial intelligence tidak mampu memberikan rohnya. Kitalah yang tetap menghadirkan roh itu. Sehingga sebetulnya strateginya kita bukan melawan, ya memanfaatkan, ya kita tetap sebetulnya tuan atas kemampuan algoritma itu. Kenapa? Karena kita sebetulnya punya yang tidak bisa dimiliki siapapun oleh apapun yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu roh yang menghadirkan sebetulnya kemampuan untuk mencinta. Mencinta itu bisa loh. Kamu ditampar pipi kanan, kamu bisa memberikan pipi kiri. Itu dalam algoritma nggak dapet itu. Iya. Dalam algoritma nggak dapet. Dapat paling nyari dari kitab suci. Atau dia kalaupun nanti dia membuat seperti itu tidak sangat sempurna. Betul. Tapi juga demikian, kita ingin berbuat baik, ada saja tadi hal-hal orang-orang yang mengganggu untuk berbuat jahat, untuk membuat kepentingannya dia lebih penting daripada kepentingan yang bersama. Itulah sebetulnya manusia, dan itu yang harus tetap kita hadirkan, perlawanan. Jadi musuhnya kita bukan untuk kalau dibilang tadi mau dibikin statementnya yang paling bagus untuk ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-79, ini musuh kita tuh bukan orang luar, ya, tapi diri kita sendiri. Ya, produk yang bikin kita susah itu adalah produk dalam negeri. Maka kalau dalam negeri kita mampu untuk membuat ikatan yang sama, ini filosofi lagi, adalah kekuatan ikatan. Maka kenapa Soekarno pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan dulu. Kebangsaan itu ikatan persatuan. Tanpa ikatan persatuan, tanpa kita punya kekuatan mengatakan ya, kami Indonesia gitu kan, ini Garudaku gitu kan. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau menghadirkan untuk kaum muda ya ketika ada prestasi kita tidak melihat bahwa prestasiku, tapi ini adalah prestasi untuk bangsaku. Seperti yang dibuat oleh PSSI yang sekarang mainnya makin tiki-takanya top, ya udah naik tingkat, ya udah nggak lawannya udah nggak ASEAN lagi lah. Itu udah yang namanya ini sorry ya Singapura, sorry ya Malaysia gitu kan. Udah nggak level kayaknya kalau udah main ya sama kita. Vietnam Tapi lagi, nggak ada Thailand. Tapi emang keren sih, Mo. Mainnya keren. Ya, Nasionalisme ini. iya kan? Mau dibilang ini kan orang-orang naturalisasi. Lihat dia darahnya, DNA-nya dan Indonesia gitu kan. Jadi mari kita sebetulnya hidupkan, kita harus bangga ya. Jadi salah satu juga karakter yang mau kita hidupi yang melawan karakter lama kita yang suasana lama bangsa Indonesia adalah ini inferiority.
Jadi ketika kita mampu punya confidence, percaya diri, itulah yang sebetulnya meneguhkan kita. Itu sih kuncinya di situ. Orang punya confidence. Confidence itu juga menghargai orang lain. Jadi dia confidence mengatakan gue hebat, lalu nanti jadi sombong. Jerman über alles seperti itu. Kamu bukan Arya, kita yang Arya. Itu udah menjadi anti klimak nanti dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalaupun ada masalah, dimanapun masalah ada. Ada persoalan, ada masalah yang makin tidak jelas, selalu ada. Ayo, mari kita sekarang di dalam situasi yang sekarang, solusinya apa? Jadi kita juga mau menghadirkan solusi-solusi cerdas, solusi-solusi yang mampu untuk bisa dijalani, ya, mencari jalan-jalan baru, meretas jalan-jalan yang belum ada. Itulah sebetulnya manusia-manusia yang mau kita hidupi pada Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas. Keren. Keren, Mo. Pas banget lagi. Timernya udah bunyi. Keren. Romo, terima kasih banget untuk waktunya. Boleh kita kumpul-kumpul, kita menimba banyak ilmu dalam obrolan yang ya singkat dan padat. Kayaknya berat sih ini sebenarnya. Berat. Tapi terminologi yang kita dapat itu ngeri banget. Ya. Oke, Sobat Katolik Rock dimanapun Anda berada, semakin beriman, semakin mencintai Ayah Angkasa dan Ibu Pertiwi, NKRI harga mati, Dirgahayu Indonesia ke-79. Salam kebangsaan, salam sehat, salam Pancasila. Jumpa lagi di Katolik Rock. Ngomong, saya baru kenal sama Ayah Angkasa. Keren.